Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini di Selasa pekan kedua di bulan suci Ramadan. Kita kembali bisa hadir melalui Zoom meeting untuk melanjutkan kajian rutin kita, yaitu kajian bahasa Arab Qur'ani, bahasa Arab dengan pendekatan contoh-contoh dari ayat Al-Quran, sekaligus kita eh, mengkaji lebih dalam tentang contoh-contoh ayat yang diambil untuk setiap tema dalam bahasa Arab yang ada di metode manhaji. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan semoga kita kelak di yaumil akhir nanti mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kajian rutin kita untuk yang baru bergabung seperti di sini ada Pak Arif ya. Bahwasanya kita adalah kajian bahasa Arab, di mana bahasa Arab ini fokusnya kepada eh, teori, grammar, kemudian dipraktekkan dengan mengambil contoh daripada ayat-ayat Al-Quran atau hadis atau yang lainnya. Sehingga diharapkan metode kajian kita adalah kita bisa lebih memahami ayat-ayat khususnya yang diambil sebagai contoh eh, dalam materi bahasa Arab ini. Untuk metode yang biasa kita lakukan, pertama ya setiap akan ada setiap bab materi inti daripada grammar bahasa Arab. Kemudian setelah itu nanti ada contoh dari Al-Quran. Dan contoh Al-Quran itu kita akan perdalam lagi dengan eh, mencari dan bagaimana menjelaskan kalimat-kalimat tersebut dari segi makna dengan kita merujuk kepada kamus, dan kamus rujukan kita yang sederhana adalah kamus Al-Munawir atau kamus Mahmud Yunus, dan kitab Shorof untuk kita mengkaji asal usul bagaimana perubahan kata tersebut. Kitab rujukannya yang sederhana Al-Amsilah At-Tasrifiyah, ya, itu minimal dua itu. Dan kitab rujukan kita yaitu metode manhaji, ini adalah buku yang memang diperjualbelikan. Bagi Bapak Ibu yang belum memiliki, boleh untuk membelinya, ya nanti bisa pesan ke saya, nanti saya akan pesankan ke penulisnya langsung dan bisa dikirim ke alamat Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki. Kalau tidak mau memiliki juga tidak apa-apa. Kemudian ditambahkan dengan materi yang saya buat sendiri untuk memperluas wawasan kita terutama di bahasa Arab.
Kemudian daripada contoh-contoh ayat itu, kita akan perluas lagi dengan bagaimana kita belajar kitab gundul ya. Nah, belajar kitab gundul itu adalah kita membaca i'rabnya, ya i'rab ayat yang diambil sebagai contoh pada materi-materi bahasa Arab yang ada di buku manhaji seperti itu. Dan untuk siang ini kita masuk kepada yang metode baca kitab, di mana setelah sepekan-pekan sebelumnya kita sudah belajar teori, sudah belajar cara menganalisa di kamus dan sorab. Maka kita hari ini kita akan coba belajar untuk membaca i'rabnya, yaitu membaca kitab gundulnya. Di mana nanti kalau selesai ini, di pekan-pekan berikutnya kita akan kembali lagi kepada teori, kemudian analisa kata, dan i'rab lagi, baca kitab lagi. Jadi metode kita ya putar seperti itu, berputar sirkulasi seperti itu ya. Jadi perputarannya seperti itu. Oleh karena itu, hmm, bagi Bapak Ibu sekalian yang memang tidak bisa senantiasa ikut dalam kajian ini, kalau di bulan Ramadan kajiannya siang, kalau di bulan biasa itu kajiannya malam, itu nanti bisa mendengarkan rekamannya di YouTube ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang memang kelewatan atau ada acara itu nanti ada rekamannya di YouTube. Baik. Saya ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah hadir. Saya sebutkan, saya absen. Ada Pak Takdir, ada Bu Aida, ada Bu Juleha, ada Pak Arif, ada Bu Suaiba, ada Bu Yuniarti. Baik, ini ada berapa yang biasa hadir, belum hadir, yang mungkin ada halangan. Ya, kita doakan saudara-saudara kita yang berhalangan. Apabila ada yang sakit, semoga Allah Subhanahu wa taala segera angkat penyakitnya, dan bila ada yang mempunyai urusan, semoga Allah mudahkan urusannya. Baik, kita mulai saja. Untuk siang ini kita akan mengi'rab, yaitu dengan belajar membaca kitab gundul. Untuk i'rab surat Ali Imran ayat 35. Ya, ayat 35. Sebelumnya, mari kita baca ayat dulu, bacakan dulu ayatnya sebelum di-i'rab agar menambah keberkahan untuk kita semua. Saya akan mulai dan mohon nanti diikuti. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Silakan sama-sama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في محررا. Baik, itu bacaan ayatnya. Mari kita lihat bagaimana mengi'rab ayat ini dari kitab rujukannya. Saya lampirkan ini i'rabnya. Kita sama-sama belajar membaca yang gundulnya ya. Nah, untuk itu eh, saya akan mulai. Ini bentuknya kita interaktif ya. Jadi akan saya panggilkan yang sesuai absen ya. Nanti yang saya panggil kalau mau baca langsung baca. Kalau tidak mau baca nggak apa-apa. Nanti bilang aja mustami ya. Jadi kajian kita boleh aktif, boleh mustami. Jadi kalau mau aktif silahkan. Nanti kalau mau mustami nggak silahkan. Bagi yang mau aktif, mau baca, jangan takut salah. Nanti kita akan betulkan sama-sama. Ya.
Dan bagi yang dipanggil kemudian baca, mohon yang lain yang tidak dipanggil, mohon jadi pendengar yang baik agar bisa didengarkan bacaannya ya dan bisa dibetulkan yang salahnya. Jadi mohon kesabarannya ya untuk bergantian. Baik, kita mulai dari tadi yang hadir pertama, Bu Yuniarti. Silahkan. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Mohon bimbingannya ya, Pak Ustadz. Saya itu Ya, takut salah bacanya. Ya, Pak. silakan Bu. Ini Nah, karena ini panjang untuk kata yang pertama id, jadi Ibu baca sampai koma ya. it mafa'ala bihi lafa Maf'ul. lafa'ala mah apa itu? Mah Maf'ul. Ibu, mahrofa ya, Ibu baca aja. nafa Ibu baca dulu sampai koma, nanti saya betulkan. mafa'ala bihi afa af lafa'ala mahrofa nafsi manafri nafbirhi et it rob it rob it mini ala sukun fil mahli nafsi Oke, fil mahli ya. nafsi Oke, terima kasih Bu. Terima kasih usahanya. Baik, saya akan luruskan ya ya. Bu. Kebetulan Cara bacanya, mohon perhatikan yang lain ya, mohon dengarkan. Id maf'ulun bihi. Ah, Ya, cara bacanya maf'ulun bihi. oh Li fi'lin mahdhufin. Perhatikan. Li fi'lin mahdhufin. Taqdiruhu, perhatikan. Taqdiruhu biru udkur id. Udkur id. Mabniun ala sukuni. Mabniun ala sukuni. Fi mahalli nasbin. Itu cara bacanya ya. Ya Allah, Kobe, ya Allah, Kobe, ya Allah. Baik, saya ulangi. Id maf'ulun bihi li fi'lin mahdhufin taqdiruhu uzkur id mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Oke, artinya perhatikan maknanya, maksudnya id itu posisinya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu adalah objek. Bapak Ibu sekalian, kalau saya lagi menjelaskan mohon di unmute ya. Nanti kalau saya panggil baru bukan, baru di unmute ya. Jadi tolong di mute dulu, dimatikan dulu mic-nya. It maf'ulun bihi itu objek. Li fi'lin mahdhufin. Biasanya objek itu ada fi'il. Nah, di sini fi'ilnya nggak kelihatan, makanya li fi'lin mahdzufin. Dia objek dari fi'il yang dihapus. Di mana kalau dihapus berarti ada yang ditakdirkan, ada yang ditakdirkan. Maka takdiruhu, takdiruhu udkur. Jadi ada fi'il uzkur, ya fi'il amr. Jadi asalnya, ya menurut ahli bahasa Arab, asalnya ayat ini udkur id seperti itu. Mabniun ala sukuni, id ini mabni, ya, kalimat yang tidak berubah harokatnya. Ala sukun harokatnya sukun, jadi selamanya id itu. Di mahali nasbin, yang namanya maf'ul bi itu mansub, ya posisinya nasab. Baik. Terima kasih kepada Bu Yuniarti. Selanjutnya silahkan Pak Takdir. Lanjutkan Pak. Dari koma sampai koma lagi. Ya, Ustaz. Maaf, Ustaz. Mau nanya dulu, Ustaz. Silakan. Nah, ini it's maf'ulun bih. Ya, ini posisinya. Ini kan maf'ulun bih. Ya, Yang sebelum-sebelumnya itu it disebutkan sebagai zarfu zaman. Jenisnya. ya, Nah, maksud saya gini.
pertanyaan saya, bagaimana rukunnya kita dalam tanda kutip rukun lah mengiktiraf itu yang wajib itu apa? Ustaz? Jadi seperti ini kan biasanya sebutkan jenisnya, fungsinya, posisinya kalau yang lalu-lalu ini. Gimana Baik. dengan Ustaz? Iya. Hmm. Jadi cara mengi'rab eh, itu setiap buku i'rab memang beda-beda ya. Kalau yang lengkap itu biasanya disebutkan dari jenis kata ya. Jadi kalau yang lengkap disebutkan dari jenis kata misalkan isim atau fiil atau huruf. Kalau misalkan kalau fiil disebutkan fiil jenis apa, misalkan fiil madi atau fiil mudhore. Kemudian dari situ apakah mabni atau mu'rob gitu kan. Setelah itu nanti masuk kepada struktur kata ya. Apakah dia sebagai fa'il kalau isim ya atau sebagai maf'ul kalau objek gitu kan atau kalau isim juga sebagai majrur kalau ada huruf jer sebelumnya gitu kan atau marfu sebagai mubtada ya kan itu kedudukan. Setelah itu baru disebutkan tandanya atau sifatnya dulu misalkan marfu atau mansub. Kemudian setelah itu baru disebutkan tandanya. Kalau marfu apakah ada di situ domah? Berarti nanti kalau ada domah marfuun bidomah gitu kan. Kalau ada fathah berarti mansubun bil fathah. Kalau marfu atau mansub tapi harokatnya tidak sesuai, nanti ada istilah khusus misalkan listigolil mahal. Nah, seperti itu. Nah, metode itu ada yang dilengkapi, ada yang langsung saja. Nah, untuk yang di buku yang saya kutip ini sebenarnya cukup lengkap ya. Tetapi pada ayat ini itu tidak diambil semua karena id ini sudah terulang di ayat-ayat sebelumnya, maka ketika suatu kata diulang lagi, dia tidak mengulang lagi secara lengkap. Seperti itu, Pak. Baik Ustaz, ya maaf Ustaz, saya nggak bisa sebanyak Ustaz. Kalau bisa tolong bisa dibikin ininya Ustaz, dibagi share gitu semua patokannya mengiktiraf gitu Ustaz. Oke, nanti mungkin saya buatkan ya. Ya, makasih Ustaz. Nah, Oke, saya sekarang baca Ustaz. bagus, terima kasih masukannya. Ini Ya, penting juga, ya. Silakan, Pak. ya. Wa jumlatul fi'tul mafsuku ma'a fa'ilahu la mahalla laha minal i'robi istinafiyah. Baik, terima kasih Pak Takdir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mbak Mina? Baru gabung? Alhamdulillah ya tadi ini ada urusan dikit. Baik, kita sudah mulai, Bu ya. Iya ya. Baik, saya lanjutkan. Mohon diperhatikan ya, mohon diperhatikan bacaan saya. Wa jumlatul fi'li. Ya, perhatikan. Wa jumlatul fi'li. Di sini kita baca wa jumlatu. Kalau kita tidak tahu ya, apakah waw ini atop kepada sebelumnya atau tidak, maka kita bisa menghukumi waw ini di kata wa jumlah itu kan ada huruf waw. Itu wawnya sebagai huruf istinafiyah. Ya, yang pernah sering saya ungkapkan. Jadi dalam bahasa Arab itu ada namanya huruf istinafiyah. Huruf istinafiyah itu adalah huruf atop asalnya, tetapi tidak berfungsi atop, ya, dan biasanya mengawali kalimat baru, ya, seperti di sini setelah koma, ya kan? Jadi ada koma, kemudian wa. Nah, jadi kalau kita tidak tahu apakah wa ini atop kemana, maka kita hukumi sebagai huruf istinafiyah. Karena mengawali jumlah pertama lagi, maka kalimat setelahnya kalau isim pakai domah wa jumlatu seperti itu karena di awal setiap kata isim di awal pakai domah wa jumlatul fi'li kenapa dibaca fi'li nah ada yang tahu wa jumlatul fi'li boleh nggak dibaca fi'lu atau fi'la Karena fiil gitu. bukan ada yang tahu kenapa dibaca fi'li boleh nggak dibaca Apa? fi'lu Itu apa Ustaz? Untuk betul itu ilaih Pak Ustadz.
Ya, Mudhof betul. ilaih. Betul, Mudhof mudhof betul. Pak ilaih. Takdir, Ustaz Ahmad Yani, betul. Jadi wa jumlatul fi'li ini jumlah mudhof kepada al fi'li mudhof ilaih. Setiap mudhof ilaih itu posisinya majrur. Yang namanya majrur itu harokatnya kasroh. Makanya dibacanya wa jumlatul fi'li al mahdzufi. Nah, perhatikan cara bacanya al mahdzufi ya. Boleh nggak dibaca al mahdzufu? Boleh nggak dibaca al mahdzufa? Enggak. Kenapa enggak? Ada yang tahu? Tuh, Ya. Ini naat ini manut, juga Ustaz, mudhof juga Ustaz. Oke, tapi naat coba Mudhof kita manut. baca ilaih. naat Mudhof ud. ilaih. Betul ya. Jadi ini karena naat man'ud ya. Apa itu naat man'ud? Sifat Sifat. mausuf ya, sifat mausuf. Jadi perhatikan nih, perhatikan. Kata al-mahdhuf itu adalah eh, naat man'ud kepada al-fi'li ya. Dia naat kepada al-fi'li. Cara mengetahui naat man'ud itu kalimatnya sama secara ma'rifah atau nakiro gitu kan. Al-fi'li ini ma'rifah ada alif lam, kemudian al-mahdhuf juga ada alif lam. Makanya kalau ada kalimat yang bergandengan begini itu bisa dikategorikan naat man'ud, harokatnya harus sama terakhirnya. Wa jumlatul fi'li al-mahdhufi. Nggak boleh al-mahdhufu, al-mahdhufa nggak boleh. Seperti itu. Kemudian ma'a fa'ilihi. Ya, kenapa fa'ili? Karena ada ma'a. Ma ini huruf jer. Ya. Ma'a fa'ili. Nah, gitu. Kemudian hi. Kenapa hi? Karena fa'ili mudhof kepada domir huwa. Ya. Domir huwa kalau jadi mutasil jadinya hu. Nah, kalau di sini jadi kasroh karena sebelumnya kasroh. Fa'ili hi. Seperti itu. La mahalla, perhatikan, la mahalla. Nah, ini la-nya ini huruf istinafiyah, mahalla, perhatikan. Kalau ada seperti ini, itu pasti bacaannya mahalla, nggak boleh mahalu, nggak boleh mahalli. Kenapa? Karena nafiyatun lil jinsi la-nya. Setiap nafiyatun lil jinsi, setelahnya itu harus mansub. La mahalla laha minal i'rabi. Minal i'rabi karena ada huruf min, huruf jer, istinafiyatun. Seperti itu. Saya ulangi. Wa jumlatul fi'lil mahdhufi ma'a fa'ilihi la mahalla laha minal i'rabi istinafiyatun. Artinya apa? Maksudnya apa? Jumlah fiil yang mahdhuf, yakni ada udkur sama id ya, dan udkur setiap fiil di dalam bahasa Arab itu pasti ada fa'ilnya. Ketika fiil dan fa'il maka itu jumlah fi'liyah ya kan. Ma'a fa'ilihi, fiil dan fa'ilnya la mahalla laha. Kalau digabung antara fiil dengan fa'il itu tidak ada i'rabnya karena dia istinafiyah. Kalimat permulaan. Kan ini kan sebelumnya ya. Baik, Bang Ustaz, ya, mengenai tadi wa istinafiyah ini ya. iya. Nah, ya kebetulan ini kan kita kalimatnya struktur bahasa Indonesia Ustaz. Jadi ke koma tuh ada. Tapi kalau di Quran tuh kan Pak nggak pernah ada koma Ustaz. Jadi tahunya wa istinafiyah atau gimana Ustaz? Caranya pertama kita harus memang mengetahui secara makna ya, secara makna maksud daripada ayat tersebut kalau memang berada bukan di awal bukan berada di awal ayat ya. Jadi kalau adanya di tengah ayat, apakah kita ingin mengetahui itu huruf istinafiyah atau huruf athof, kita harus mengetahui maknanya gitu. Jadi untuk mengetahui maknanya kita harus tahu dulu struktur jumlahnya. Nah, jadi struktur jumlah ayat itu ya apakah jumlah fi'liyah, apa jumlah ismiyah, ya kan? Atau syibhu jumlah gitu kan. Nah, nanti dari situ akan ketahuan jumlahnya yang pertama berhenti di mana gitu kan.
Nanti dari berhenti di situ, apakah jumlah setelahnya nyambung atau tidak, gitu kan? Kalau jumlahnya berhenti, kemudian ada huruf atop, kita lihat apakah setelah atop itu jumlahnya nyambung atau tidak. Kalau nyambung berarti hurufnya atop berfungsi. Kalau tidak nyambung berarti huruf istinafiyah. Jadi memang harus menggabungkan eh, pengetahuan dari struktur jumlahnya. Ya Ustaz, nggak sederhana Ustaz ya. Ya memang Kita lalu itu kita. iya, jadi memang harus apa ya? Materi kita itu pertanyaannya lebih jauh ya, tapi nggak apa-apa. Maksud Tidak saya akan begini. disebutkan tadi Ustaz, kalau disebutkan kenapa nggak disebutkan saya nggak nanya Ustaz. Iya betul. Dan jawaban saya itu agak jauh, tetapi Bapak Ibu sekalian, mungkin jawaban saya terlalu jauh, tetapi yakinlah kalau kita rajin setiap Selasa ini, kita akan sampai ke sana. Gitu. Karena memang materi kita baru dasar ya, baru mengenal fiil, belum sampai jumlah. Nah, ini di situ. Sementara kalau berbicara jumlah huruf istinafiyah itu berkaitan dengan jumlah. Sementara kita belum belajar jumlah gitu. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, bagi yang memang kesulitan memahaminya, mohon bersabar karena memang ada beberapa materi yang belum sampai seperti itu. Dan nggak usah sungkan kalau mau bertanya, termasuk di grup ya, di grup yang sudah saya buat di WA. Kalau mau bertanya silahkan ya, kita bisa diskusi ya. Kalau saya ada waktu bisa saya respon langsung. Kalau belum dijawab, mohon bersabar. Mungkin saya ada kegiatan lain. Baik, selanjutnya setelah Pak Takdir tadi eh, siapa yang setelahnya? Pak Arif kayaknya mustami ya. Boleh. Salam Madani boleh. Salam Madani. Iya. Mulai ayat juzu, Pak. Waya juzu. Iya. Waya juzu ayakunal borfi. Terus. Borfi. Ini tulisannya agak rapat, Pak. Muta'alakon. Terus. Muta'alakon. Biqaulihi ta'ala. Terus. Sami'un alim. Terus. Fil ayatil karimati. Terus. Ya, fil ayatil karimati sabiqoti. Terus. Ya. Lakum apa itu, Pak? Sampai dikit lagi. Wataqdiru wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alimun hina qalat. Baik, terima kasih. Nah, ini udah pinter nih. Baik. Tapi saya ulangi lagi ya. Ada berapa yang harus saya perbaiki nggak apa-apa. Wayajuzu. Nah, ini kayak begini, wayazuju. Ya kan? Di sini wawunya kalau nggak nyambung itu di istinafiyah. Maka kalau istinafiyah, ya juzu ini kan fi'il mudhore. Ya kalau fi'il mudhore, kalau tidak ada huruf-huruf sebelumnya, misalkan huruf nasab, huruf jazm, maka dihukuminya marfu. Ya dhamma. Wayajuzu an yakuna, perhatikan. An yakuna dorfa. Perhatikan. Ahmad Yani cara bacanya Dorfa. Salah saya tadi. Perhatikan kenapa dorfa? Pertama, ini asalnya ya. Asalnya itu kalau nggak ada an, yakunu dorfu. Ya, asalnya yakunu dorfu. Kenapa? Karena dorfu ini isim kana. Ya. Iya. Di sini kan ada kana yakunu. Setiap ada kana yakunu dia butuh isim dan khobar. Di mana isimnya marfu, khobarnya mansub. Nah, tetapi karena sebelum yakunu ada an, maka ikut mansub. Kan yakuna dorf. Gitu. Muta'alliqan. Perhatikan. Muta'alliqan. Ya. Qaulihi ta'ala sami'un alimun. Fil ayatil karimatis sabiqati. Nah, ini kayak gini nih. Ini atmanut nih. Fil ayati. Baca ti karena ada fi huruf jer. Al karimati ini naat ya kepada al ayah.
As-sabiqati ini lagi naat lagi kepada al-karima ya. Jadi nyambung-nyambung. Dan kalau diperhatikan al-ayah itu sama-sama jadi ayah karimah sabiqah ini ma'rifah dalil lam dan muannas gitu kan. Wa taqdiru wallahu sami'un alimun hina qalat gitu. Jadi maksudnya daripada ayat ini ya. Jadi wa yazuzu an yakuna dzarf id muta'alliqan biqaulihi ta'ala. Jadi kalau tadi id itu ditakdirkannya dengan fi'il udkur. Yang pertama. Yang kedua, ada ulama mengatakan id ini itu berkaitan dengan kata sami'un alim. Gitu. Kalau dikaitkan dengan kata sami'un alim, maka yang ditakdirkannya adalah wallahu sami'un alimun hina qalat. Gitu. Hina qalat. Maksudnya apa? Ayat ini kan berkaitan dengan kisahnya ya istri Imran. Ya. Jadi istri Imran itu ya mohon dengarkan dulu ya, jangan dibaca. Saya lagi menjelaskan, mohon didengarkan. Wallahu sami'un alim. Jadi ini kan ayat berkaitan dengan kisahnya istrinya Imran yang bernazar kepada Allah ya bahwasanya yang ada dalam kandungannya itu akan dihibahkan ya, akan diwakafkan dan ketika itu ya pada ungkapan ayatnya kan Sami'un alim, Allah mendengar ya, Allah Maha mendengar dan mengetahui ketika ya hina qalat, ketika istrinya Imran berkata seperti itu. Kira-kira makna ayatnya seperti itu ya, ini menurut ahli bahasa. Baik, terima kasih. Selanjutnya setelah Pak Ahmad Yani tadi yang hadir setelahnya Bu Aida mau coba baca Bu? Ya Bu Ustadz. Oke, silakan Bu. Qalat. Benar. Qala fa'ilun mabniun fa'ilun madiyun mabni alal fadhi. Baik, cukup Bu, sedikit-sedikit ya. Enggak apa, ya. Qalat qala fi'lu madin. Perhatikan ya. Fi'lu madin, bukan fa'ilun tapi fi'lu madin. Mabniyun alal fathi. Setiap fi'il madi itu pasti mabni. Mabninya kepada harokat apa? Lihat terakhirnya. Qala itu lamnya fathah. Maka alal fathi. Baik. Selanjutnya Bu Eha, silakan. Bu Juleha, Bu Eha, mau baca Bu? Oke, nggak ada. Bu Suaibah, silakan Bu. Ya Ustaz. Silakan. Watta'i litaknisi ya Ustaz ya. Nggak kelihatan kecil banget. Kecil banget ya. Terus harfu mabniun ala sukuni alladhi hurrika ilal kasri man'an la litiqa is-sakinain. Baik, terima kasih Bu Suaibah. Watta'u, perhatikan ya, bukan watta'i. Kenapa ta'i nggak boleh? Karena tidak ada di sini wawunya bukan huruf jer ya. Watta'u litaknisi ya, huruf ta'nya ini sebagai huruf taknis. Harfun dia huruf mabniun. Setiap huruf itu pasti mabni. Huruf apapun ya, huruf jer, huruf nasab, huruf jazm itu pasti mabni. Sebagaimana pernah saya katakan, huruf itu dalam bahasa Arab itu ada sekitar 35 jenis. Dan itu semuanya mabni ya. Harfun mabniun ala sukuni, karena huruf taknya sukun. Alladzi hurrika ya, di mana dikasih harokat, alladzi hurrika ilal kasri. Kalau dibacakan qolatim ro'atu ya kan? Qolatim ro'atu kalau dibaca. Ya, kalau berhenti qolat, id qolat. Tapi kalau kita baca ayat lengkap, id qolatim ro'atu. Dikasih harokat kasroh karena man an liltiqa is-sakinain. Dalam bahasa Arab tidak boleh
ya sukun ketemu sukun. Kalau sukun ketemu sukun seperti qolat ya, terakhirnya kan ta taknis. Kemudian imro'ah ini asalnya alifnya juga sukun. Maka kalau sukun ketemu sukun, sukun yang pertama dikasih harokat. Harokatnya itu disesuaikan ya. Biasanya ada kasroh gitu kan. Juga ada dhammah. Kalau di sini lebih kepada kasroh karena ketika dipisah idqalat imro'ah. Nah, di bahasanya karena imro'ah maka taknya dikasih kasroh. Idqalatim ro'atu. Seperti itu. Baik, selanjutnya Bu Aminah silakan imro'atu. Imro'at. Yang mana ya? Oh ya, Yang paling bawah, Bu. ya. Imra'atu fa'ilun marfu'un alamatun rafi'i dhammah. Wa jumlatu minal fi'li wal fa'ili fi mahalli jar. Apa ini? Ya. Ya dhofah. Biidofati. Is ilaiha wa imratu mudhaf. Baik, terima kasih. Imro'atu fa'ilun marfu'un. Ya, perhatikan ya. Jadi imro' ini kalimatnya, strukturnya dalam ayat, fa'ilun sebagai subjek. Marfu. Kalau subjek dalam bahasa Arab itu marfu. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Ya, karena imro'atu, harokat terakhirnya tak marbutoh itu dhammah. Maka wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il. Nah, maksudnya apa? Qolat sama imro'ah. Qolatnya fi'il, imrohnya fa'il. Lama fi mahali jarin posisinya majrur bi idofati id. Ya, jadi diidofahkan kepada id. Nah, itu menurut ahli bahasa ya. Id ilaiha wa imro'atu mudhof. Nah, imro'ahnya mudhof lagi. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya di halaman berikutnya masih ada waktu. Bentar. Baik, Pak Saifuddin mau coba baca, Pak? Mustami ya. Halo. Imranon. Iya, silakan Pak. Mau coba baca Pak Saifuddin, silakan. Imron. Mustami. Baik, terima kasih. Baik, kalau begitu untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Mohon maaf. Jadi di bulan Ramadan ini saya izin waktunya 40 menit saja dan sudah hampir 40 menit ya, dikit lagi. Saya sampaikan bahwasannya agar supaya nyambung ya, karena kita kalau lanjut ini tanggung nanti, biar satu halaman nanti bisa penuh lagi kita pelajari. Insya Allah di pekan depan kita akan lanjutkan untuk i'rab ini, cara baca kitab Gundul ini ya dari kata Imron, dan di materi yang sudah saya share di grup ya yang PowerPoint itu sudah ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebelum nanti ketemu Selasa depan, kalau mau coba-coba baca dulu, kemudian nanti kalau misalkan ada kesulitan, mau bertanya dulu, diskusi di grup boleh ya. Jadi insya Allah grup tidak saya tutup ya. Jadi selama tidak saya tutup grupnya, yang mau diskusi boleh di grup. Kalau malu ya di grup boleh japri ya, nggak apa-apa ya. Beberapa ada yang japri bertanya nggak apa-apa. Ya nanti kalau ada waktu saya jawab, ya kalau belum dijawab berarti saya ada kegiatan seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah hadir, baik yang aktif ataupun mustami. Semoga pelajaran khususnya siang ini bisa dipahami dengan baik. Bagi yang sudah paham, alhamdulillah, silakan terus dikembangkan ilmunya dan diajarkan. Bagi yang belum paham, nah, mohon bersabar dan bisa diulang-ulang lagi, terus ikuti. Semoga nanti pada saatnya kalau kita terus mengikuti kajian ini bisa paham
ya. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan, Selasa depan siang. Insya Allah kita masih ada 2 Selasa lagi ya sampai sebelum Idul Fitri ya. Jadi kajiannya siang, itu siapkan waktunya. Yang ada waktu silakan bergabung dan boleh juga mengajak yang lainnya ya silakan. Baik di kajiannya atau di grup silakan juga boleh diajak bergabung. Baik, sebelum tutup ya, yang mau pantun seperti Bu Aminah atau yang lainnya silakan. Yang lain siap nggak ini? Ada yang mau pantun selain Bu Aminah? Kalau nggak ada nanti Bu Aminah yang menutup dengan pantun. Ada nggak yang lain pantun? Julaiha, Bu Aminah aja yang paten. Oke, yang lain siap juga gitu. Oke, oke. saya ya. Silakan Bu Aminah. Beli minyak mentah di kota London. Waduh, Jauh jauh banget, Bu. Bersama besan pulang ke Papua. Waduh, jauh banget lagi. Tambah jauh. Perbanyak ibadah di bulan Ramadan. Semoga menjadi insan bertakwa. Amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Masya Allah. Kita sudah jalan-jalan ke London sama Papua, Mas. Terima kasih kepada semuanya. Ya, yang rajin Oke, pantun Bu sama-sama. Aminah. Ya, yang lain yang mau siap-siap pantun silahkan. Baik, sampai ketemu lagi insya Allah Selasa depan. Semoga Oke, terima kasih Allah Ustaz. berikan panjang umur, sehat walafiat. Ya, kita tutup untuk kajian hari ini dengan hamdalah istighfar dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ustaz. Ustaz.